Imbas pengakuan Ismail Bolong, Mahfud MD blak-blakan sebut ada perang bintang di tubuh Polri. Pengakuan blak-blakan Ismail Bolong terkait bisnis tambang batu bara ilegal yang diduga melibatkan sejumlah petinggi Polri menjadi sorotan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Bahkan Mahfud MD tak ragu menyebut adanya perang bintang dalam isu mafia tambang ilegal yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya di Kalimantan Timur yang dilakukan Ismail Bolong. Pengakuan Ismail Bolong tersebut bisa menjadi keran pembuka pengungkapan kasus tambang ilegal yang melibatkan anggota Polri. Lantas, apa yang dimaksud Mahfud MD soal perang bintang pada kasus tambang ilegal? Perang bintang yang dimaksud yaitu saling serang para perwira tinggi Polri terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan. Isu perang bintang terus menyeruak. Dalam perang ini, para petinggi yang sudah berpangkat bintang sekaligus buka kartu truf. Ini harus segera kita redam dengan mengukir akar masalahnya, kata Mahfud kepada wartawan pada Minggu 6 November 2022. Dalam isu tambang ilegal, Mahfud MD melihat adanya keanehan terkait video testimoni mantan anggota Polri Ismail Bolong yang tersebar. Keanehan disebabkan adanya klarifikasi dari video yang diduga dilakukan oleh Ismail Bolong. Diketahui, Ismail Bolong mengklaim bahwa video testimoninya dibuat berdasarkan tekanan dari Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri yang kala itu dipimpin Brigjen Hendra Kurniawan. Setelah itu, Ismail Bolong pun resmi pensiun dini per 1 Juli 2022. Aneh ya, tapi isu mafia tambang memang meluas dengan segala backing-backingnya, kata Mahfud. Awalnya sebuah video yang menampilkan pengakuan Ismail Bolong menyetor duit tambang ilegal kepada Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto muncul dalam diskusi bertajuk mengungkap persekongkolan geng tambang di polisi dengan oligarki tambang di Cafe Dapue Pejaten, Jakarta Selatan pada Kamis 3 November lalu. Dalam video itu, Ismail Bolong tampak sedang membacakan sebuah surat pengakuan yang menyatakan dirinya bekerja sebagai pengepul dari konsesi tambang batu bara ilegal di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Terkait adanya penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur, bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul batu bara di konsesi tanpa izin, kata Ismail Bolong di dalam video tersebut. Menurut pengakuannya dalam video itu, ia memperoleh keuntungan dari hasil pengepulan dan penjualan tambang batu bara ilegal mencapai 5 hingga 10 miliar rupiah setiap bulan. Keuntungan tersebut terhitung sejak Juli 2020 hingga November 2021. Setahun lebih mengeruk parut bumi tanpa izin, Ismail mengaku telah berkoordinasi dengan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Koordinasi itu diduga untuk membackingi kegiatan ilegal yang dilakukan Ismail Bolong dan perusahaan tambang batu bara agar tak tersentuh kasus hukum. Koordinasi itu tak gratis. Ismail mengaku harus menyerahkan uang kepada Agus sebesar 6 miliar rupiah. Uang tersebut telah disetor sebanyak 3 kali, yaitu pada September 2021 sebesar 2 miliar rupiah, kemudian pada bulan Oktober 2021 sebanyak 2 miliar rupiah, dan November 2021 sebesar 2 miliar rupiah. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Andrianto di ruang kerja beliau setiap bulannya. Tak hanya Agus, Ismail Bolong juga mengaku menyetor uang kepada pejabat reses Polres Bontang. Saya pernah memberikan bantuan sebesar 200 juta rupiah pada bulan Agustus 2021 yang saya serahkan langsung ke Kasat Reskrim Bontang AKP Asriadi di ruangan beliau, ungkapnya. Berikut isi pengakuan lengkap Ismail Bolong terkait adanya penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur, bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul batu bara dari konsesi tanpa izin dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat izin di daerah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kukar, wilayah hukum Polres Bontang sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November 2021. Dalam kegiatan pengepulan batu bara ilegal ini tidak ada perintah dari pimpinan, melainkan atas inisiatif pribadi saya. Oleh karena itu, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan yang saya lakukan. Keuntungan yang saya peroleh dari pengepulan dan penjualan batu bara berkisar 5 hingga 10 miliar dengan setiap bulannya.
Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar rupiah, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar rupiah, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar rupiah. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Andrianto di ruang kerja beliau setiap bulannya, sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus yang saya serahkan langsung ke ruangan beliau. Sedangkan untuk koordinasi ke Polres Bontang, saya pernah memberikan bantuan sebesar 200 juta rupiah pada bulan Agustus 2021 yang saya serahkan langsung ke Kasat Reskrim Bontang AKP Asriadi di ruangan beliau. Saya mengenal saudara dan Tampoli yang pernah menjual batu bara ilegal yang telah saya kumpulkan kepada saudari Tampolin sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih Jenderal. Klarifikasi Ismail Bolong terhadap video testimoninya. Kemudian belum lama ini, Ismail Bolong melakukan klarifikasi terhadap video tersebut. Dalam pengakuan tersebut, Ismail Bolong disampaikan bahwa dirinya tidak pernah bertemu dan memberikan uang kepada Kabareskrim. Saya tidak pernah memberikan uang ke Kabareskrim, apalagi ketemu sama Pak Kabareskrim, kata Ismail Bolong dikutip dari tribunnews.com. Ismail menyebut video yang sebelumnya viral itu diambil pada Februari 2022 lalu. Dikatakannya saat itu ia dalam situasi tertekan lantaran mendapat intimidasi dari Brigjen Hendra Kurniawan. Ia mengungkapkan video itu direkam oleh anggota polisi Paminal Mabes Polri yang datang khusus ke Balikpapan. Pemeriksaan pun berlangsung selama beberapa jam mulai pukul 22 WITA hingga pukul 2 WITA. Dirinya terus diintimidasi karena tak bisa berbicara dan dibawa ke hotel. Saya ingat saya di hotel sampai subuh dikawal 6 anggota dari Mabes. Karena tak bisa ngomong dan dalam tekanan, akhirnya terus intimidasi dan dibawa ke hotel, ujar Ismail Bolong. Saat sampai di kamar hotel, ia pun langsung disodorkan sebuah tulisan yang harus ia baca.